Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Di sini Ustadz Khotib akan menjelaskan tentang materi dari akidah akhlak, yaitu tentang akhlak tercela. Bisa kalian buka di halaman 27 pada LKS-nya masing-masing. 27 tentang akhlak tercela dan macam-macamnya. Baik, langsung saja. Di sini ada macam-macam akhlak tercela, dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama ialah pesimis, yang kedua ialah bergantung, yang ketiga ialah serakah, dan yang keempat adalah putus asa. Langsung saja, yang pertama ialah pesimis. Pesimis ialah merupakan sikap atau pandangan yang menganggap dirinya tidak mempunyai harapan baik. Orang yang bersikap pesimis akan memandang dirinya tidak mampu, rendah diri, dan ragu-ragu dalam berbuat kebaikan. Artinya, pesimis itu dilarang oleh agama Islam dan dilarang oleh Allah. Karena kenapa? Karena kalau kita mempunyai sikap yang pesimis, maka otomatis kita tidak mempunyai rasa kepercayaan diri. Sehingga untuk melakukan sesuatu, kita sudah merasakan tidak mampu. Sebelum kita melakukannya, sudah merasakan tidak mampu. Nah, itu pesimis. Sehingga Allah itu melarang. Karena kenapa? Allah itu berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 286, La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Artinya Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Nah, kita itu dalam melakukan sesuatu, hendaknya kita selalu merasa optimis. Jadi optimis harus dimiliki, pesimis harus dibuang. Cara menghilangkan sikap pesimis, yang pertama ialah yakin akan pertolongan Allah. Yang kedua ialah menjaga hati dan pikiran dari hal yang negatif. Yang ketiga adalah memperluas pergaulan. Yang keempat adalah memperluas pengetahuan, dan yang terakhir ialah mengingat kesempatan tidak akan datang kedua kalinya. Jadi cara menghilangkan sikap pesimis pada diri kita ialah yakin bahwa segala sesuatu pasti ada pertolongan Allah. Yang kedua, mengolah pikiran dan hati. Jadi pikiran dan hati ini harus mempunyai keyakinan yang sungguh-sungguh, keyakinan yang mantap bahwa Allah akan menolong kita. Yang ketiga ialah memperluas pergaulan. Artinya kita itu disuruh untuk mencari teman, memperbanyak teman. Namun dalam mencari teman, hendaknya kita memilih atau memilah. Kalau kita ingin baik, maka bergaulah dengan orang yang baik. Nah, seperti itu. Yang selanjutnya adalah akibat sikap pesimis. Nah, kalau orang yang mempunyai sikap pesimis, biasanya dalam hidupnya itu akan merasakan selalu berpikir negatif. Jadi pikirnya sudah negatif terus, sudah down, sudah tidak semangat, pikirannya selalu takut terus. Yang kedua, sulit untuk maju. Yang ketiga adalah tidak berani mengambil risiko, dan yang keempat selalu dibayangi kegagalan. Artinya orang yang sudah mempunyai sikap pesimis itu bayang-bayangnya itu dalam hidupnya itu dibayang-bayangi oleh rasa kegagalan. Jadi sehingga dia itu untuk melangkah itu sudah takut duluan, sehingga dia itu tidak berani untuk mengambil risiko. Yang kedua dari sikap atau akhlak tercela yaitu adalah bergantung. Bergantung di sini bukan kita itu bergantung Artinya di sini bergantung itu kita itu bergantung, selalu bergantung kepada orang lain, selalu meminta pertolongan kepada orang lain. Dia itu tidak mempunyai rasa kemandirian, sehingga hidupnya itu selalu mempersulit orang lain. Nah, ini tidak diperbolehkan. Karena kenapa? Kata Allah itu untuk meminta, tempat untuk meminta dan memohon ialah hanya kepada Allah, bukan kepada makhluk Allah. Jadi tempat kita bergantung itu sebenarnya kepada Allah, bukan kepada orang
lain. Akibatnya apa? Kalau kita selalu bergantung kepada orang lain, akibatnya ialah yang pertama, Allah tidak suka kepada kita. Yang kedua, tidak adanya rasa mandiri pada diri kita. Kalau kita itu dari sekarang selalu bergantung kepada teman, maka sampai dewasa, sampai tua nanti, maka rasa mandirian kita itu tidak ada pada diri kita, sehingga kita selalu ingin bergantung kepada teman atau orang lain. Menjadikan diri kita lemah, diremehkan orang lain. Kalau kita sudah meminta-minta atau selalu bergantung kepada orang lain, maka orang lain itu akan meremehkan kita, karena orang lain itu akan menganggap bahwa diri kita itu lemah, sehingga kita itu gampang diremehkan orang lain. Yang selanjutnya ialah malas berusaha, dan yang terakhir ialah tidak disukai oleh teman. Kalau sudah sering kita itu meminta pertolongan kepada orang lain, maka teman kita itu otomatis juga akan malas untuk membantu kita. Nah, yang ketiga ialah serakah. Serakah bisa juga disebut dengan tamak, artinya tidak pernah merasa puas dengan apa yang dimilikinya. Serakah merupakan penyakit hati yang susah untuk dihilangkan, sehingga apabila kita terbiasa dengan ketamakan, maka dia tidak akan peduli dengan hukum dan syariat Islam, sehingga dia melakukan apa saja dengan cara yang tidak baik. Artinya sikap serakah itu muncul karena kita itu merasa kurang puas. Hari ini kita diberi rezeki 100.000, namun kita itu ingin selalu bertambah, ingin selalu kurang. Dari 100 ingin menjadi 150, dari 150 ingin menjadi 200. Kalau itu dibiarkan, maka sikap atau sifat tamak itu akan menjadi apa? Akan menjadi kebiasaan dalam hidup kita, sehingga kita itu dalam hidup sehari-hari itu selalu merasa kurang itu, maka itu tidak baik untuk kita lakukan. Contoh-contoh dari sifat serakah yaitu: 1. Tidak mau berbagi, tidak mau bersedekah, dan tidak peduli orang lain, dan selalu merasa kurang. Nah, yang keempat ialah putus asa. Putus asa merupakan perilaku yang merasa bahwa dirinya tidak mampu dan merasa gagal dalam meraih sesuatu impian. Putus asa juga diartikan dengan patah semangat. Dalam hal ini, semangat dalam melakukan kebaikan, bukan keburukan. Artinya begini, putus asa itu sikapnya itu atau perilakunya itu merasa dirinya itu sudah tidak mampu, padahal dia itu sudah melakukan apa yang dia inginkan, cuma di tengah jalan dia putus asa karena merasa bahwa tidak ada gunanya. Padahal manusia itu tidak mengetahui apa yang akan terjadi. Sehingga kalau kita putus asa duluan, maka Allah melarangnya, karena kita tidak tahu apa yang akan kita dapat. Karena apa? Karena kita itu tidak mengetahui apa yang akan terjadi pada diri kita. Nah, cara menghindari sikap putus asa yaitu selalu bersikap positif, tidak mudah mengeluh, yakin pasti ada jalan, selalu berdoa kepada Allah, dan selalu bersyukur kepada Allah. Artinya, pandai-pandailah kita itu selalu bersyukur, mengucapkan hamdalah atau alhamdulillah kepada Allah, memuji atau berterima kasih atas apa yang telah diberikan oleh Allah kepada diri kita. Dengan seperti itu, dengan membiasakan bersyukur, maka kita akan terhindar dari sikap putus asa. Oke. Baik, sekian dan terima kasih. Tetaplah semangat dalam belajar dan jangan lupa selalu berdoa. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.